Ketemu lagi dengan saya Wahyu Andina Sasongko dari program studi Sistem Informasi Universitas Budi Kudus. Di sini saya untuk melengkapi tugas saya akan mempresentasikan mengenai pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pemisahan tugas dan fungsi sistem. Apakah itu dapat kita ketahui setelah berikut ini. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem merupakan di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, beberapa orang tersebut memiliki akses yang tak terbatas ke komputer, program komputer dan data, dan dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menimbulkan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan proses pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi yaitu otoritas dan tanggung jawab yang harus dengan jelas dibagi antara fungsi-fungsi berikut. Terdapat 10 fungsi, yaitu administrasi sistem atau sistem administrasi. Yang kedua, manajemen jaringan atau network management. Yang ketiga, manajemen pengamanan atau security management. Yang keempat, manajemen perubahan atau change management. Yang kelima, pemakai atau user. Yang keenam, analisis sistem atau sistem analis. Yang ketujuh, pemrograman atau programming. Yang ke-8, operasi komputer atau computer operation. Yang ke-9, perpustakaan sistem informasi atau information system library. Dan yang ke-11 yaitu pengendalian data atau data control. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan atau data yang dihasilkan tidak akurat. Dalam pengendalian atas akses secara fisik, yaitu bagaimana keamanan akses secara fisik dapat tercapai sih? Berikut, yaitu tempatkan pelengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Biasanya di sini hanya dikhususkan untuk orang-orang itu tertentu saja, dan ruang tersebut jika sudah tidak digunakan akan diamankan atau dikunci sehingga tidak ada pihak-pihak lain atau beberapa orang yang dapat masuk dan menyalahgunakan. Terus yang kedua, memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer. Biasanya di sini hanya 1 jalan saja untuk mengefisienkan biar kondisi terpusat pada satu jalan tersebut. Meminta ID pegawai yang sesuai. Ini biasanya sudah banyak diterapkan dalam suatu perusahaan atau instansi itu. Yang ketiga itu meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Ini sangat-sangat umum sudah dilakukan di suatu perusahaan atau instansi, ataupun itu suatu badan-badan tertentu pemerintahan itu sudah menerapkan ini karena kecenderungan pihak-pihak luar yang akan memberikan efek-efek yang tidak baik bagi sistem-sistem yang sudah dimiliki. Terus yang kelima itu gunakan sistem alarm keamanan. Dan di sini biasanya
sudah berbentuk digital ya, dan itu sangat-sangat memudahkan sumber daya manusia untuk menjalankan keamanan yang lebih baik lagi. Pengendalian atas akses secara fisik, yaitu bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai. Lanjutan dari tadi, yaitu yang keenam, batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Yang ketujuh, pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Yang kedelapan, batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Yang selanjutnya, tempatkan hardware dan komponen paling penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Dan selanjutnya, pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Biasanya hal ini sudah diterapkan oleh banyaknya perusahaan juga kan. Pengendalian akses secara logis. Di sini para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa saja pengendalian atas akses secara logis itu? Yaitu password, identifikasi melalui kepemilikan fisik, yang kemudian identifikasi biometris, dan uji kesesuaian. Perlindungan PC dan jaringan klien atau server. Banyaknya kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC atau komputer. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting, seperti latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Yang kedua, yaitu batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila itu memungkinkan. Yang ketiga, buatlah kebijakan dan prosedur. Perlindungan PC dan selanjutnya itu PC yang mudah dibawa, tidak mudah disimpan dalam mobil. Yang kelima, simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Terus, install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, buatlah cadangan hard drive secara teratur, biasanya setiap satu hari. Enkripsi atau lindungi file password. Terus buatlah dinding perlindungan di sekitar sistem informasi, dan kemudian memastikan bahwa PC harus di-boot dan dalam keadaan sistem yang pengamanan. Terus penggunaan pengendalian password berlapis untuk memahami akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Itu apa saja sih? Yaitu ukuran dan kompleksitas internet yang sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk serta pelayanan jaringan. Kemudian akses pesan ke yang lain. Banyaknya website yang pengamanannya salah dan hacker tertarik pada internet. Pengendalian internet dan e-commerce. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, teknologi enkripsi, prosedur, verifikasi routing, dan lainnya. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall, apakah itu firewall?
Firewall merupakan pembatas antara jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Seperti halnya amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi serta perubahan pengendalian manajemen. Selanjutnya itu mengenai pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut ini, yaitu rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal penyelesaian data, pengukuran kinerja sistem, dan peninjauan pasca implementasi. Dalam hal perubahan pengendalian manajemen mencakup hal berikut, yaitu peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua itu semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Yang ketiga, pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Dan penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Yang selanjutnya itu pengategorian dan penyusunan sistem perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen. Permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen teknologi informasi terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi, serta penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Yang selanjutnya itu perubahan pengendalian manajemen. Apa saja sih lanjutan dari tadi itu pengontrol hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Selanjutnya pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Yang selanjutnya itu pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai implementasi fungsi kepastian kualitas yang tidak sesuai, kemudian implementasi fungsi kepastian kualitas. Apa itu integritas? Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengkoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Integritas dalam pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, keakuratan, kelengkapan, kejelasan, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input. Sebenarnya itu desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, pengendalian dokumentasi berputar, pembatalan dan penyimpanan dokumentasi, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit pemeriksaan, verifikasi kunci. Kemudian integritas dalam hal rutinitas validasi input adalah
program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan, dan pemeriksaan field, pemeriksaan tanda, pemeriksaan validitas, pemeriksaan dan pemeriksaan kapasitas. Integritas dalam pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online mencakup yaitu pemeriksaan field, batasan, jangkauan, kelogisan tanda validasi dan kecepatan dan redundan, yaitu nomor ID pemakai, sebenarnya nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Pemberitahuan pra-pemformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan, dan data yang dibuka untuk memproduksi dokumen entry data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal. Integritas dalam pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan menyimpan data adalah sebagai berikut, yaitu kebijakan prosedur, fungsi pengendalian data, prosedur yang rekonsiliasi data eksternal, dan pelaporan penyimpangan. Selanjutnya itu pemeriksaan sirkulasasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, dan pengamanan data. Pengendalian output. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format sesuai semua output dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari. Kemudian mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Yang selanjutnya mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketetapan semua output komputer yang mereka terima, serta menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan atau network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengetahuan pesan. Dalam pengendalian transmisi data, memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI atau Electronic Funds Transfer atau EFT dalam mengurangi resiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Pengendalian transmisi data. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian, yaitu yang pertama, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Yang kedua, identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Yang ketiga, prosedur pengendalian akses logis yang ketat memerlukan hal yang penting dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Yang keempat, enkripsi
harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Yang kelima, rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Sekian dari cuplikan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time dengan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.